gantian. Kita di bawah. Bentar dulu ya, biar saya naikkan Gea dengan Yudas ya. Kita Paman Gea naikkan udah ini. di atas. Ya, Paman bentar. Gea sama Yudas. Iya. Saya naikkan. Bentar. Bentar, saya turunkan Epologia nanti sambung lagi nanti. Harus saya naikkan. Evologia tarik nafas dulu, ambil nafas dulu. Oke, tarik napas dulu, minum yang banyak, makan. Oke, silakan. Selamat sore Om Yudas, silakan. Apakah Yesus punya adik lagi atau Maria punya anak yang lain? Bawa data, bawa referensi, jangan asumsi. Silakan. Ya jelas ada. Dan penemuannya bro, pakai Alkitab. Saya pakai Alkitab ini. Ya udah sering saya pakai Alkitab. Iya. Sebutkan di mana? Biar kita buka. Meninggal. Ya. Gantian bicaranya ya, gantian bicaranya. Kalau sama Yudas bicara, Om Gea diam. Ketika Gea bicara, Yudas diam. Oke, silakan. Udah kartu merah dia sebenarnya ya. Sudah 1 poin kalah dia. Ya silakan buka aja. Udah. Saya yang tengah di sini. Ya, kita kenal sejarawan yang diakui ya. Dia Nanti bukan Kak Sintul membacakan ayat ya, Kak Sintul ya. Oke. enggak, nanti saya baca aja. Kamu yang potong, kamu moderator juga kena kartu merah ya. Enggak, saya menengahi. Oke, silakan. Ini Josephus Flavius ya. Dia itu sejarawan yang sudah dikenal, gak usah kita ragukan lagi. Dalam bukunya Antiquities ya, 20-200 ini ya. Ini tulisannya, saya ambil yang bahasa Inggrisnya. Jangan goyang dong. Jangan goyang-goyang. Saya juga baca. Jangan goyang-goyang kameranya. Bahasa Inggris saja. Iya, jangan goyang-goyang kameranya. Diam. Letakkan aja Om Yudas, letakkan Om Yudas, baru jangan Iya, goyang-goyang. nanti ini kan dipotong lagi kan, udah kalah lagi kan, sudah. Enggak. Oh, Goyang HP-nya. Datanya saya punya itu. Jangan kau sembunyikan datanya. Nah, Dibaca yang utuh. Oke, nanti dibantah orang muda Katolik. Oke. Enggak, ini harus ditunjukkan dulu dengan benar, Paman. Orang yang menonton aja nggak kelihatan, apalagi saya. Oke, silakan Yudas, bacakan. ya, because Ananus was ya of this he considered he had fitting opportunity ya, since Festus had died and Albinus was still on his away. Oke, terjemahkan ke bahasa Indonesia, Yudas, supaya kita jangan mereka-reka. Terjemahkan dulu. Keburu ambulans datang ini. Terjemahkan, bentar, biar terjemahkannya. Ini kayaknya nggak lama nih Yudas nih meninggal ini kayaknya. Masih menangan epologia ini. Coba diterjemahkan dulu supaya kita jangan mereka menafsir bebas. Gak bisa ini HP ini gak bisa terjemahkan, belum di-download. Gini caranya gini. Screenshot fotokan, screenshot baru terjemahkan. Langsung aja. Gini, langsung aja di poinnya ya. Jadi ini ya, Sanhedrin of judge ya, and bringing before them the brother of Jesus ya, saudara Yesus, who was called Christ ya, whose name was James, yang namanya adalah Yakobus, and certain others ya. He made an accusation ya, dia membuat tuduhan against them as breakers dan seterusnya, dibaca aja ya. Jadi ini Yang benar brother, dong kalau baca data. Ini bukan diskusi brother of namanya. Jesus, ya, yang disebut siapa? James, Yakobus. Yang benar baca datanya. Ini bukan diskusi kalau begini.
Baca yang utuh, jangan dipotong di situ. Jadi Yakobus ini yang dihukum mati ini adalah uskup Yerusalem ya. Tuh. Di mana di situ saudara kandung? Saudara kandung bahasa Inggrisnya apa? Saudara kandung bahasa Inggris apa, saya tanya? Gak usah tanya, kau bantah aja ini. Oke, baik, silakan Om Gia. Kandung itu Om bukan Gia, brother, tapi buat sibling. bentar saya tengahi. Om Sebentar. Gia, enggak bentar. Saudara kandung Sebentar. itu bahasa Inggrisnya apa? Silakan biar Nah, nanti dijawab Oke. dulu itu. Karena brothers itu saya bisa panggil Om Elang, brothers gitu. Saya bisa panggil dia brother. Brother Elang gitu, saya bisa panggil. Sekarang saya tanya, bahasa Inggrisnya saudara kandung apa? Meninggal. Udah gugur. Bahasa Inggrisnya saudara kandung itu sibling. Bukan brother. Udah selesai, merdeka udah. Selesai, udah meninggal duluan. Epologia yang bawa. Waduh. Kawannya sendiri yang bawa. Judas, kamu kawanmu sendiri yang bawa ambulan untukmu. Gini Yuda, kamu jangan sok-sokan bahasa Inggris. Brother di situ, saya bisa panggil Evlogia. Hello brother, itu bukan saudara kandung saya. Elang saya panggil brother, bukan saudara kandung saya. Brother di situ bisa brother karena saya satu kampung dengan dia, bisa karena saya berteman dengan dia, bisa karena dia satu kampung dengan saya. Maka saya tanya, bahasa Inggrisnya saudara kandung apa? Selama tidak ada tulisan saudara kandung, itu nggak ada dikatakan saudara. Sibling saudara itu, saudara kandung itu. Nah, lihat. Meninggal, saya bilang meninggal. Udah selesai. Nggak lama saya buat meninggal Judas. Kasih Tiul telepon dulu ambulan karena Yudas tidak bisa menjawab pertanyaannya. Ada yang mau sakit. Kami baca juga apa? Kalau kau mau bantah, kalau mau bantah, Oh, masih bernapas. Tahan dulu. Silakan di data itu di mana tulisan sibling. kalau mau Sebentar bantah, Evlogia, sebentar Pak Evlogia. Bentar dulu. Dia mau bantah. matikan dulu mic-nya. Judas, Matikan. kalau Matikan kamu masih dulu ngotot, mic. saya minta di data itu mana tulisan sibling. Silakan. Ya, saya kasih mati dulu ya mic-nya supaya tidak dipotong. Oke, saya matikan. Oke, saya matikan mic dia. Begini, Oke. ini cara debat yang sangat ini ya, enggak Oh, kenapa tidak jawab tadi ditanya bahasa Inggrisnya saudara kau jangan- kandung apa? Nah, melanggar lagi kan? Ah, Bukan, gimana dijawab melanggar dulu. kalau nggak jawab? Bentar. Saudara kandung Masalahnya gini, sebentar pemain Elang. Saya wajib protes ini. Ketika saya bertanya tentang data yang dia punya, dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa Kenapa? ngomong Saya juga. lagi Saya menjawab. tidak bisa jawab gitu. Harusnya Saya begitu. lagi Oke. Kalau menjawab. diskusi. Oke, baik. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Oke, semuanya. Oke, Yudas, kamu matikan dulu mic. Om Gia matikan mic dulu, Om Gia. Oke. Saudara kandung mana di situ datanya saudara kandung? Bahasa Inggrisnya silakan Yudas. Ya, jangan potong-potong. Ini kebiasaan. Ya, silakan. Sibling mana situ tulisannya? Silakan. Boleh tidak? Ya. Ya, silakan jawab. Pertama, emang Josephus itu nulis dalam bahasa Inggris. Dodol kan? Dodol. Pertanyaanmu itu dodol, bantahanmu itu. Yang kamu bentar. Gia, biarkan saya aja. Josephus Yang kamu itu menulis Oke, dalam bahasa Yunani. Ya, Oke, ini buka bahasa Yunani. Silakan buka bahasa Yunani. Ada saudara kandung di situ. Yunaninya. Ya, oke, silakan. Apa saudara kandung di situ apa? Biar kita cari bahasa Yunaninya. Jangan Ya. potong-potong lang. Kita tunggu saudara kandung di situ apa bahasanya. Silakan. Weh. Dengar dulu, orang belum selesai kalian potong-potong. Memang saya malas. Iya, makanya Iya. jangan bawa bahasa Inggris kalau kau bilang bahasa Yunani. Ini nggak konsisten Anda. Ini diskusi Anda. Anda membantah diri Anda. Kenapa Anda yang bawa bahasa Inggris? Punya kapasitas ya. Saya mau jangan kemana-mana. Anda Bentar. sendiri yang bawa bahasa Inggris. Ya. Anda sendiri yang mengatakan dari bahasa Yunani. Gimana Kau itu? bisa Melawan diri Anda sendiri. Ini orang satu tidak bisa diskusi Coba ini. Ya. konsisten lah. Kalau Konsisten. mau membantah. Oke, silakan.
Di mana ya Adelpos di situ saudara kandung? Tunjukkan. Kalau Saya mau tunggu. membantah ya, bantah. Oh, maksud Josephus itu saudara itu Mana bahasa Yunani saudara kandung? Silakan. sepupu atau Saya saudara tiri atau apa? Oke, Bukan Yudas. Nanti kita oke, gini aja. Di situ mana tulisan bahasa Yunani saudara kandung? Silakan. Nanti kita buka saudara kandung bahasa Yunani. Silakan. Aku mau selesaikan, mau tunjukkan dulu ya bahwa apa argumennya itu sama sekali botol ya. Karena kalau mau membantah, dia tunjukkan, oh maksud Flavius itu saudara apa, bukan, oh artinya saudara itu bisa ini, bisa Tidak itu. jawab, ditanya saudara kandung bahasa Inggris apa, nggak kau Kau harus jawab, kau bantah. mati. Kau bantah itu. Kenapa mengambek? Maksud Josephus Tadi itu saya apa? tanya, brother Bukan itu, sebentar, bukan kau diam dulu, kau diam dulu, kau apa? framing saya, kau diam dulu. Hei. Tadi kau tunjukkan datamu, tulisannya di situ. Kau yang framing. Sebentar. Pemenang saya Kau yang ngomong dulu. sebentar. Baru Kau satu loh, dia dari sudah tadi merajuk potong ini. saya. Baru Ya. satu sudah merajuk. Ini, Sebentar. nggak bisa diskusi, sebentar. Kau tunjukkan data Sebentar. pakai bahasa Inggris. Lalu kau menyalahkan diri kau sendiri dengan mengatakan Flavius Josephus menulis bahasa Yunani. Jadi kenapa kau menyalahkan diri kau sendiri? Kau sudah Sebentar, kau diam dulu. karena Kau diam dulu. Josephus Pemenang itu saya boleh ngomong nggak sih? Yunani, bukan Ini kok bahasa dia malah Inggris. kemana-mana. Saya ngomong dulu. Bahasa apa? Ketidakkonsistenan apa yang dia Kau yang sampaikan. tidak konsisten. Kau bantah Melang saja. naikin bio Om Melang. Om Oke, Melang sekarang naikin bio. bahasa Yunaninya saudara kandung silakan. Silakan bahasa Yunani. Bahasa Silakan. Yunani. Gitu. Terjemahkan. Makanya kalian itu ya. Ya, terjemahkan bahasa Yunaninya. Kita lihat saudara kandung atau bukan. Silakan. Aduh. Ini Aduh sih. Kalau kau bantah, kau harusnya bantah. Iya, ambil bahasa Yunaninya terjemahkan. Maksud itu. Apakah tulisannya saudara kandung? Harus kau bantah itu maksudnya Josephus itu siapa? Pak, saya tidak bantah bahasa Yunaninya. Kamu tunjukkan, terjemahkan bahasa Yunani itu udah ke bahasa selesai. Indonesia. Apakah saudara kandung tulisannya? Selesai. Kok selesai sih? Saya ikuti kamu loh. Bahasa Yunaninya kamu terjemahkan. Apakah saudara kandung tulisannya? Silakan. Udah selesai kamu di situ. Adelpos itu apa? Oh, Loh. Saya suruh kau terjemahkan karena Adelpos itu bukan saudara kandung. Silakan. Itu apa Josephus itu? Di mana? Terjemahin dulu bahasa Yunaninya. Berani nggak kamu? Kau selesai di Nggak situ. berani dia. Oke. Yudas, itu brother saudara-saudara Adelpos. Ya. Nah, saudara kandung apa bahasa Yunaninya? Silakan Yudas. Ini pakai sama aja, pakai ini apa? Adelpos itu sama Mana aja. kata Yunaninya di situ? Mana di situ tunjukkan. Di situ tunjukkan. Terjemahkan. Ada kata saudara kandung atau tidak? Kau bantah saja ini. Nggak berani, nggak bisa jawab. Meninggal. Di bahasa Yunani yang kau tunjukkan, kau terjemahkan. Kau terjemahkan, apakah artinya saudara kandung? Silakan. Meninggal. Nggak berani. Ini ya. Terjemahkan. Saya sudah bilang. Ini Om jelas Melang ya. coba Romo itu lo Terjemahkan dinaikin apakah Om artinya Melang. saudara kandung? Apa sih susah-susahnya sih diterjemahin? Romo Kalvario Melang. Judas, Saudara Yesus ya. berani nggak kamu terjemahkan itu? Bisa. Itu bukan moderator, Cuk. Kak Sintul udah moderator kok. Judas, Bisa tapi tulisan bisa lagi bahasa error. Yunani di situ terjemahin. Mari kita lihat apakah saudara kandung. Silakan, berani atau tidak? Nggak berani. Panggil ambulans, Evlogia. Nggak berani dia terjemahkan karena nggak ada kata saudara kandung di situ. Ini saudara kandung Yesus di sini. Mana? Terjemahin mana? Nggak berani kan terjemahin? Nggak berani. Saya sudah terjemahin. Karena tulisannya ya saudara di Kau situ yang bukan saudara buktikan bahwa kandung. ini bukan saudara kandung ya. Iya, terjemahin. Berani nggak? Nggak Menurut berani. Josephus itu siapa? Nggak berani kawan. Nggak Oh, berani. nggak berani. Kau itu dari dulu. Terjemahin yang kamu bawa. Di mana Muter tulisan aja. saudara kandung? Ya, Mana? muter-muter aja kau. Iya, yang kau bawa terjemahin. Di mana tulisan saudara kandung? Kualitasnya gini doang ya. Kita tidak akan melangkah maju-maju ya. karena- Iya, mana terjemahin. Jangan Bapak itu goyang-goyang terjemahin. Mana? Judas. Yudas kamu goyang-goyang nggak bisa dibaca itu.
Lo emang kamu mau baca berapa lama? Ya. Terjemahkan, Belum, betul loh, kamu baca terjemahkan sendiri, kata belum gitu bahasa loh. Yunani itu yang menunjukkan itu tulisannya saudara kandung. Mana? Berani nggak? Nggak berani. Itu loh, kamu baca Udah Elang, saya typingan serahkan Romo itu loh. kepada Elang. Kamu Oke. baca Ini nggak berani typingan pakai orang ini. Romo. Nggak berani Itu dia. saudara kandung dan saudara itu bahasa Yunani beda. Terjemahkan, saya bilang. Yang kau tunjuk aja Ya tadi itu hanya saya. saudara. Salah tunjuk yang kau tunjuk itu, bukan Adelpos tulisannya yang kau tunjuk itu. Sosokan bahasa Yunani. Itu bukan Adelpos yang kau tunjuk itu, memalukan. Typing Romo itu loh saudara kandung. Coba baca dulu. Beda Ada Delpos loh. apa enggak? Beda itu. Baca dulu. Mana Delpos itu? Mana Coba Adelpos baca di dulu. situ? Mana Delpos? Saudara kandung apa di situ mana? Mana? Mana saudara? Tunjukkan mana dia saudara kandung. Biar kita cari. Bisa baca tidak? Ya kalian Yang mana main-main itu, bacakan? ya. Bacakan coba Mana? bacakan. Bacakan dulu. Tinggal diterjemahin apa susahnya sih? Aja, terjemahannya sudah tadi. Yang kau tunjuk itu bukan tulisannya Adelpos, sosokan bahasa Yunani lo, nggak tahu yang mana. Oke, terjemahin. Apakah tulisan saudara kandung? Silakan. Kamu bantah aja apa? Saya nggak bantah apa-apa. Saya ingin membuktikan omonganmu. Benar gak Adelpos itu saudara kandung? Silakan, buktikan. Kau buktikan Itu aja. Adelphon. Bisa, Itu karena saya Adelphon tanya saudara katanya. kandung bahasa Inggrisnya Jadi Sibli. apa itu? Dia Sepupu. lari ke bahasa Adelphon Yunani. itu apa? Jadi sepupu, ya. Hah? Silakan diterjemahkan dulu. Jangan ngomong kemana-mana. Diterjemahin dulu yang kau tunjukkan. Berani nggak? Nggak berani. Ini cara-cara orang Meninggal. kau, Yudas. ya. Oke. Yudas, kau baca typingan Romo Meninggal. aja lo udah beda Oke, itu loh. udah meninggal. Ya. Oke, sekarang saya bernarasi Elang. Ini orang kan nggak berani nih, udah meninggal, ya. Oke. Narasinya adalah begini. Di awal dia gunakan bahasa Inggris. Dia sendiri, bukan saya suruh dia pakai bahasa Inggris. Lalu dia denial. Dia mengatakan ini Josephus ini menulis bahasa Yunani kata dia. Oke, dia tuh karena saya tanya dia bahasa Inggrisnya saudara kandung apa, dia tidak bisa jawab, dia denial lalu dia mengatakan ini Josephus menulis dalam bahasa Yunani loh. Oke, dia tunjukkan bahasa Yunani. Dia tunjuk-tunjuk begini, yang dia tunjuk bukan Adelpos tulisannya. Oke. Lalu saya minta dia terjemahkan kata Adelpos, gak berani. Artinya apa? Meninggal. Nah, oke. Oke, saya tengahi ya. Akan saya tengahi Yudas. Yudas, kita dengarkan sama-sama ya. Ini saudara kandung bahasa Yunaninya, kita lihat. Ini tulisannya Adelphia. Oke, kita dengarkan. Adelphia. Oke, kalau saudara. Oke, kalau saudara apa artinya? Saudara. Oke. Saudara. Saudara-saudara. Dan saudara-saudara. Adelphia tadi ya, Adelphia tadi. Oke. Adelpos itu. Silakan. Saudara-saudara. Adelphia. Oke, ini saudara-saudara. Adelphia bacanya ya. Oke, kalau dia Adelpos ya, Adelpos. Kalau saudara-saudara itu Adelpos. Oke, ini kita langsung kasih ya. Ini lihat kita kasih. Coba Adelpos. Paman Elang, saudara kandung nanti coba. Adelpos itu saudara laki-laki, jamaknya Adelpoi. Ya. Adelpe itu saudara perempuan, jamaknya itu Adelpai. Kata Yunani Adelpos tidak selalu berarti saudara kandung, tetapi bisa juga digunakan untuk saudara tiri, sepupu atau bahkan rekan sejawat atau seiman. Ini. Oke. Tadi kalau saudara kandung tadi kita lihat di sini Adelphia. Oke, saudara kandung ya. Nih. Saudara kandung. Saudara Adelpos dengan Adelphia beda ya, saudara kandung. Nah, ini. Ini lihat. Adelphia. Saudara kandung. Adelphia. Oke, Adelphia. Ya, silakan kau cocokkan dulu. Udah beda. Tulisannya seperti ini, Adelpos silakan kau cocokkan. sama Adelphia. Adelphia.
Silakan Yudas, on cam. Silakan Yudas. Pak, Ambulans. Pak, Apa perlu dipanggil ambulan Yudas? Ini saudara kandung nih, Adelvia. Pak. Saudara kandung itu Kasih boleh, Tio. ambil pos juga boleh, Pak. Coba telepon Ambulans. Kasih Intul. ambulan, tolong dipanggil Kasintiul. Buka mic-nya. Udah nggak bisa ya jawab ya. 666 dulu ya. Oke. Ya. Telepon dulu. Udah nyambung ini. Pak, Telepon dulu. saudara kandung itu boleh ada pos juga. Udah, ganti pemain. Udah meninggal kamu, udah nggak bisa. Ini saudara kandung, kau bantai nih. Ini saudara kandung Adelvia, bukan Adelpos. Nah, Tulisannya seperti ini. Evologia setuju nggak? Evologia setuju nggak? Telepologia, nah ini, panggil ini. ambulan juga untuk kawanmu. Nah, ini ada pos. Nah, ini ada Ekologi ya. pos. Lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. Ya dulu. Ada pos, saudara kandung. Ada pos. Maksudnya, saudara sepupu. Nah, sadar fi. Mana? Ada bahasa boleh saudara kandung nah saudara kandung nah Mana? Coba saudara besarkan, kandung besarkan, atas besarkan. nah ini terjemahannya ada pos Apa mana? Dekatkan HP-mu. Dekatkan HP-mu. Saudara kandung, nah mana? Coba dekatkan HP-mu. ini Kamu dekatkan. ini aku dekat Kamu dekatkan. ini aku dekat Nah. Barang-barangmu banyak juga ya. bentar Dekat juga ya. bentar Nah, dekatkan. Dekatkan ke komputernya. nah ini saudara kandung Nah, mana saudara kandung? Mana tulisannya? ada plat bukan Mana? Jangan goyang-goyang. Geser. Mana saudara nah, kandung? ada plat bukan tuh Mana? Mana tulisan saudara kandung? jadi kayak ada kandung Mana saudara kandung? nah ini saudara kandung nah paling atas saudara kandung nah itu terjemahannya Saudara lah kandung apa? Coba. Apa itu? Baca dulu. enggak kau Mana saudara kandung? Coba coba. saudara Coba kandung bunyikan. paling atas ya Coba terjemahannya bunyikan. ya. Mana tulisannya saudara Adel? kandung ya 3 ya Iya, saudara kandung kandung ya. tulisannya Adel Pos. Mana Adel Pos? Coba tunjukkan. nah ada plat bukan nih Ah, apa itu bacanya? Dibunyikan. Bunyikan paling suaranya. atas tuh paling atas apa ada plat bukan paling atas tuh Mana kamu baca Bunyikan dulu? Pak seperti tadi ini Elang ada membunyikan. pos ya sama tangannya Pak, kenapa takut Coba baca dulu, dibunyikan? baca dulu. nah, ini ada pos nah Mana ini tuh bawahnya ada pos? bacanya ada Pak, pos bacanya dibunyikan Pak, dibunyikan. Itu kan ada tuh dipencet biar bunyi dia. Nah, Oke, saya baca, saya bunyikan. Bunyikan ya. Kita bunyikan. kita Itu kan bunyikan. tulisannya Dan saya saudara jelas sepupu Adelvia. saudara. Nah, saudara kandung, kamu nggak baca. Kamu lihat tuh saudara kandungnya. Saudara kandung apa bunyinya? Adelphos, Ixadelphos, Xaderfiadelphos, Nah, Nah, disembunyikan Pak. Pak Evlogia seperti Pak Elang menunjukkan. Adelphos, Tunjukkan Ixadelphos, Pak, biar kami lihat yang kau tulis itu benar atau enggak. Jangan disembunyikan. Aduh, kenapa disembunyikan? nah. Oke, Elang, kita belajar dari Elang aja deh. Ini disembunyiin, kita nggak tahu yang mana yang dibunyikan. Evologia jangan getar-getar. Bunyi ambulan. Evologia jangan getar-getar Evologia. Evologia jangan getar-getar gitu. Komputernya bingung liatnya. Nah, ini ya, saya bunyikan nih. Saya bunyikan nih. Aduh. Saya bunyikan nih. Adelphos, Itu HP-mu yang tadi kamu Ixadelphos, bunyikan itu. Xaderfiadelphos, Nah. Ini dong.
Αδελφός, ξάδερφος, ξαδέρφη αδερφός. Ini enggak? Tuh ada. Ada Apa bunyinya? Adelphia itu di situ tadi. Coba diulang. Iya, itu saudara sepupu. Lari kemana lagi? Ini saudara sepupu, nah, tadi Iya, saya bilang. ada Adelphia di situ. Dia sendiri yang marah ya. Ini saya ini saya gantikan ya. Ini. Oke ya. Ini gini loh. Ini tulisannya saudara kandung. Ini. Saudara kandung. Adelphia. Saudara kandung. Adelphia. Oke. Gitu. Oke, kalau saudara, kalau hanya kata saudara, ya, ini kita buat saudara. Saudara itu adelphos. Ini kata saudara. Ini saudara laki-laki. Ini dalam bahasa Yunani kata untuk saudara laki-laki adalah adelphos. Nih. Kalau saudara kandung itu Adelphia, tapi saudara laki-laki adalah adelphos. Kalau saudara perempuan, adelphe. Saudara perempuan itu adelphe. Bentuk jamaknya, bentar, jamaknya ini, bentar dulu ya. Jamak adelphai, jamaknya. Ada pot bukan? Oke. Ini ada pot bukan? Kalau untuk jamaknya adelphos itu adelphoi. Nah, kalau untuk saudara kandung tadi di sini adelphai nih. Saudara kandung nih. Saudara kandung. Dah. Kandung. Nah, ini Adelphia. Nih. Dah. Saudara kandung Adelphia. Loh, kamu bawa ambulan untuk dirimu sendiri. Kamu bawa ambulan untuk dirimu sendiri. Itu ambulan untuk kamu sendiri loh. Saudara kandung ini. Ini Adelphia bukan adelphos. Gimana ini Nek? Ini tulisannya aja sudah beda. Bahasanya aja sudah beda. Itu loh. Oke. Dah. Jadi belajarnya yang benar. Tadi kan sudah kita saudara laki-laki itu adelphos. Saudara kandung Adelphia. Oke. Gugur ya. Ambulannya lagi. Kamu nggak bisa buktikan. Oke, silakan. Silakan Yudas. Apa mau bantahanmu? Silakan. Nah gini ya, kalau kita diskusinya apa ya, kamu lari ke debat bahasa ya. Sebenarnya begini, dia tidak bisa bantah, makanya cari-cari aja perdebatan untuk melarikan topik kan. Jadi begini ya, sebenarnya saya sudah sering bahas tentang saudara ini ya. Saya cuma kasih contoh tadi itu dari luar sejarah pun ya, dari sejarawan itu membantah itu, Origen pakai itu, Hegesippus juga ya. Tapi sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah gini ya. Karena argumennya yang paling sebenarnya kita, kalau saya diskusi itu gak suka ini langsung tusuk ke jantungnya aja ya. Yang bawa bahasa Inggris tadi siapa, Judas? Jangan potong-potong dulu. Iya, yang bawa bahasa Inggris tadi siapa? Kok jadi Karena menyalahkan diri sendiri? Saya sudah tahu kau punya argumen. Iya, yang bawa bahasa Inggris tadi siapa? Jangan potong dulu, kau lari. Enggak saya potong, tapi kau jangan framing. Yang bawa bahasa Inggris dan Yunani kan kau. Diminta buktikan, kau nggak bisa jawab. Coba menyalahkan diri sendiri. Coba itu saja. Teolog-teolog, bapak-bapak gereja pakai itu kok. Dia sendiri yang membawa bahasa Inggris. Nah, sekarang gini, saya yang tidak bisa jawab. Saya mau masuk dia yang membawa bahasa Yunani, dia sendiri yang tidak bisa baca bahasa Yunani. Yang tidak bisa bantah itu saudara. Coba. Yosefus. Apa kata dunia orang begini nih, nyalain orang lain tapi dia sendiri yang kena. Gini,
Elang, kasih ini dulu. Saya juga suka kalau potong-potong begini. Dia memang sengaja. Kau kan suka framing. mancing Kamu emosi, sendiri ya. yang melakukan itu kok. Jadi sebenarnya kamu dong harusnya jangan selain orang lain. ini Oke, saya tanya sekarang. moderator bisa nggak Itu di tulisan ini tadi dulu? itu kata brother itu bahasa Inggrisnya saudara kandung atau Elang, bukan? bisa kau moderasi tidak? Nah, takut lagi dia. Takut Kau lagi bisa dia. moderasi tidak? Kembali ke topik. Bahasa Inggrisnya saudara kandung apa? Jadi kita tidak debat bahasa di sini. Iya, ya. dijawab aja. Kamu Udah, yang bawa bahasa kau- Inggrisnya Sekarang toh. begini ya. Dokumen dari Josephus. Ya, brother itu artinya apa bahasa Indonesia? Hah? Brother bahasa Indonesia apa? Bahasa di sini. Kau itu Loh, kias- kau yang membawa. Kau yang membawa. Saya Eh. kan hanya mengkonfirmasi ini. Brother bahasa Topiknya Indonesia bukan apa? itu. Weh, topiknya apa? Kau ngerti nggak Iya, topik? topiknya masih Alah, tentang bahasa ini Inggris orang yang kau memang- bawa dan bahasa Yunani. Memang nggak. Nah, memang nggak apa? Nggak kelas. Oke, silakan dijawab. Brother bahasa Kau Indonesianya mau jawab. apa? Sudah kau ngomong aja sendiri. Brother bahasa Indonesianya saudara kandung atau apa? Gini, Yudas. Yang bawa bahasa Inggris tuh kan kamu duluan. Kok sekarang kamu yang marah-marah? Aku ini pihak netralnya jadi bingung loh. Intinya jawab simpel aja. Kalau saudara, kalau brother tuh ya saudara. Kalau saudara kandung itu siblings. Udah jelas. Tadi juga udah dibuktikan pakai bahasa asli Yunani juga berbeda. Terus kamu mau memperdebatkan apa? Aku ini pihak netral ya. Aku pihak netral nih. Aku pihak yang bodoh ini, pihak yang di tengah. Aku aja bisa menilai. Kamu netral, Sintiul. Kapan kamu Enggak, netral? loh, beneran aku Kapan netral. kau Aku netral? netral. Kau mute saya kemarin. Kau mute saya Mana? kemarin. Kau memang netral. Aku tidak pernah nge-mute orang. Orang ini aja aku nggak bisa naikin Saya orang. lihat kok. Mana ada aku nge-mute? Namamu muncul. Ya tapi aku nggak nge-mute beneran. Aku nggak pernah bohong mute lagi orang ternyata yang dia mute sama. mute. Nah, jangan kemana-mana, Yudas, jangan kemana-mana. Ya udah, intinya kan Kalau itu. saya yang Enggak, mute, enggak. bentar, Yudas. Intinya Saya gini yang loh. mute, saya yang mute. Bentar, Yudas Intinya jangan kemana-mana. gini loh. Intinya kalau saudara ya brother, kalau saudara kandung siblings. Lah yang tadi bawa ke bahasa Inggris kan Gini, kamu. kalau mau debat ya, saya tunjukkan Josephus mengatakan itu saudaranya ya. Kau tunjukkan aja bahwa Josephus maksudkan Ya itu saudara, betul saudaranya, bukan saudara kandung Ya kan Yudas. begitu. Ini kok Nah sekarang kamu begini, di sekolah saya di pikir mana? Saudaranya dengan saudara kandung beda atau sama? Beda atau sama? sama aja. Kalau saya mau ngomong sama. saudara, Kata kandung dengan kata saudara itu sama. Coba saya panggil kamu saudara. Yudas saudara saya. Apakah kita saudara kandung? Satu ibu satu bapak? bisa ya bisa tidak. Iya. Udah, kita Benar, iya atau mau tidak? debat bahasa atau Yang mau benar debat iya dogma atau apakah dongengmu? kita satu ibu satu bapak? Kamu mau dogma dongengmu Saya atau tanya. enggak? Jangan kemana-mana. Apakah kita satu ibu satu bapak? Yudas emosi. Enggak. Tidak. Udah selesai. Aku panggil kau saudara. Kita lanjut aja ya. Aku panggil Bang, kau ya. saudara. Jadi gini. Kamu nekat yang nyata Yudas. Tadi argumennya epilogia ya sebenarnya yang Matius 1 ayat 25 itu ya. Saya sudah tahu dia punya argumen apa orang SCD Tidak kan. lagi. Yudas, jangan ke sana Yudas. saya Jangan mau ke ke sana. sana. Fokus, Kenapa? Aku mau Fokus. kejar kau di tulisan Oke. Origin. Origin tidak Yudas, pernah saya- mengatakan Yudas, gitu bahwa loh, Yudas. Yesus punya saudara kandung. Padre Pio, sebentar. Bentar. Dia saja belum menjawab saya loh. Om Gea, bentar. Sabar. Belum menjawab Om Gea. saya. Kau tunjukkan. Om Gea, Ya. ada ya. Kau pasti Yudas, bentar. ada SCD kan. Bentar dulu. Pidato presiden atau khotbah pendeta itu menggunakan saudara-saudara. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya, kadang pendeta berkhotbah, saudara-saudaraku. Apakah pendeta itu sekandung dengan umatnya? Itu loh, pakailah nalar yang benar, Yudas. Pakai nalar Saya yang juga boleh panggil saudara, kakak saya, kakak kandung, saya juga brother juga boleh, Pak. Ini. Halo, bro. Hei. Ya, silakan Om Nox, silakan mau bicara apa yang mau disampaikan Om Nox. Kita kasih dulu Om Nox. Om Nox. Salam sejahtera kita semua. Lanjut aja, saya dengar aja dulu. Oke, dengar. Oke, jadi Yudas,
Yudas, kamu sudah dibantah. Saudara kandung itu blising. Saudara kandung bahasa Inggris ya. Sibling. Saudara kandung bahasa Yunani Adelphai, bukan Adelphos. Ya, kita semua sudah Dari tunjukkan mana data. itu saudara sepupu? Itu saudara saya itu saudara sepupu. Gimana tepu? Saudara sepupu sama enggak? Saudara sepupu sama enggak dengan saudara Saudara kandung? sepupu tuh. Epologi ya. Saudara sepupu sama atau tidak dengan saudara kandung? Sama atau tidak? Epologi ya. Saudara kandung dengan saudara sepupu sama atau tidak? Meninggal. Bio, kau ngomong lagi Bio, saudara sepupu gimana Bio? Memang gini ya, Protestan ini harus banyak belajar lagi lah. Jangan kalian harus diberi makan apa Om Gia? Makanan bergizi MKG. gratis. Makanan MPG. bergizi gratis dari pemerintah. Ya, karena kalian ini makanannya dedak cacing. Ya, yang tidak makan kalian makan. Elang, saya mau makan ini. Elang, tunjukkan ya di mana ada selibat dalam pernikahan dalam Ya, Yahudi. kamu udah nyerah. Oke, biar pindah. Kamu udah nyerah. Apa? Kau nggak bisa Kamu mau tunjukkan. pindah Kamu mau pindah topik biar kita kalau alihkan ke tunjukkan topik. ada orang Yahudi yang selibat dalam pernikahan. Kau Oke, pindah. ya, kita selesaikan dulu sini. Kamu udah nyerah ya. Oke, kita bawa ke Oke, ke topik itu silakan. Nanti kita kasih ayat. Nanti kita kasih ayat. Pakai ayat gampang itu membawanya. Oke, yang selibat Yeremia. Yeremia, saya jawab aja. Saya jawab Anda. Yeremia. Dah. Bantah. Yeremia kawin sama siapa? Yeremia selibat. Dia kawin sama siapa? Kau kan tanya siapa yang selibat di dalam Saya tradisi bilang Yahudi? siapa yang selibat dalam pernikahan? Kok selibat dalam pernikahan? Ini kau belajar bahasa Indonesia dari mana? Selibat dalam pernikahan. Yudas. Loh, Maria dengan Yusuf tidak kawin, tidak Terlibat nikah. dalam pernikahan, apa maksudnya? Jadi Itu Maria dengan Yusuf tidak nikah. jelaskan dulu. Gila, Jelaskan dulu arti selibat dan jelaskan dulu pernikahan. Apa artinya? Jelasin emang dulu, Maria dengan itu dua Yusuf kata tidak yang kawin? berbeda. Kau bahasa Indonesia aja nggak lulus, gimana sih? Maria dan Yusuf kawin tidak? Iya, kau jelasin dulu selibat dalam pernikahan. Jelaskan arti selibat dan arti pernikahan. Silakan. Meninggal lagi. Wah, ini benar-benar nih. Ambulans. Nggak bisa. Pak, jelasin dulu arti selibat dan pernikahan, Kau Pak. bilang- Kok bisa Anda kau bilang katakan Maria selibat tidak dalam kawin. pernikahan? Jelasin Maria dulu. tidak kawin. Ya. Menikah artinya apa? Oh, Maria tidak kawin. Menikah artinya apa? Saya tanya. Maria bertunangan, tidak ada tulisan kawin. Nih saya baca padamu. Maria itu bertunangan. Kamu ini jangan ngarang-ngarang lah isi Alkitab. Nih saya baca kepada kalian Protestan. Maria itu bertunangan dengan Yusuf, bukan kawin. Nih saya baca. Nggak pinter-pinter kalian. Nih Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Saya baca ya. Dengerin Protestan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Di mana menikah? Tunjukkan Matius ayatnya. 1 ayat 24. Mana Yusuf ayatnya? mengambil, Baca. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Kawin dah itu. Ah, mana? Mana di situ menikah? Matius 1 ayat Kau 24. bilang tadi menikah dalam selibat dalam menikah. Gimana sih? Iya, Ganti sekarang jadi ambil menikah tidak dalam istri. istrinya. Sebentar. Argumentasimu awal mengatakan selibat dalam pernikahan. Hey. Sekarang kau ganti Yusuf selibat ambil dalam tidak istri. Maria sebagai istrinya. Ini Kawin gimana dah. sih orang ini? Kawin Selibat dah dalam dia. istri sekarang ya. Oke. Ya, dia Pegangan kawin dah. tanganmu saya baca. Saya baca yang kau bilang itu.
Mari kita baca. Itu kan lanjutan dari ayat tadi saya baca. Oke. Dengerin dulu, dengerin. Kepada seorang perawan. Sebentar. Saya baca dulu lanjutannya. Sebentar, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Sebentar, saya baca lanjutan itu karena itu dikatakan ambil sebagai istri karena dia ragu karena Maria sudah mengandung sebelum mereka suami istri. Sebentar, saya baca dulu. Jangan takut. Kenapa takut? Saya baca dulu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut. Sebentar Judas, lagi dibaca Alkitab kok kamu kesetanan? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Oke, sekarang Yusuf ragu-ragu. Oke, saya baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ayat 31, dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Lalu di ayat selanjutnya ya dikatakan bahwa Yusuf ragu-ragu ya. Lalu akhirnya apa? Malaikat itu mengatakan, jangan takut karena yang di dalam rahimnya itu adalah berasal dari Roh Kudus. Di mana tulisan menikah? Saya tanya. Matius 1 ayat 14 kan? Kah, yang saya tanya argumentasimu di awal. Jangan ubah-ubah argumentasi. Di mana tulisan menikah? Oke, sekarang kau pakai kata istri. Di mana kata istri di situ lalu mereka berhubungan badan dan melahirkan anak-anak lain? Di mana ceritanya? Makanya saya tanya. Di mana ceritanya Bunda Maria melahirkan anak lain selain Yesus? Tunjukkan pada saya. Tunjukkan pada saya ceritanya di mana Maria melahirkan anak-anak yang lain. Silakan. Tunjukkan pada saya ayatnya Maria melahirkan anak yang lain. Kalian berdua kasih ayat dulu. Yahudi yang kawin tapi tidak menggauli Mana istri. ayatnya Maria melahirkan anak yang lain? Silakan. Kalau ada seperti itu Iya, mana ayatnya? Ceritanya seperti diceritakan dia melahirkan Yesus. Mana ceritanya? Tolong tunjukkan. Yang namanya istri kekawin Oh, nggak bisa jawab mereka. Nggak bisa jawab. Udah yang jelas saja. Nggak bisa jawab mereka. Nggak bisa yang kasih namanya ayat. istri kekawin yang namanya istri. Udah nggak bisa kasih ayat. Kalian sholat skriptura sudah gugur sholat skriptura kalian. Aduh. Silakan Ella. isimu itu Kita doain jelas saja. Ini orang-orang nggak pakai Alkitab soalnya. Pakai asumsi sendiri. Sudah magisterium itu sudah gugur. Nggak bisa jawab. Ditanya ayat malah tantrum semua nih. Masa Iya ayatnya di mana Maria melahirkan anak lain coba bisa dijawab nggak? Aduh, Masa istri Iya Judas di mana ayatnya Maria melahirkan anak lain? Mana? di mana? Iya mana ceritanya? Silakan. Yang namanya istri kawin yang namanya istri. Dibacakan ayatnya di mana ceritanya Maria melahirkan anak lain? Silakan. Nggak bisa jawab mereka. Kawin namanya pacar. Iya di mana tulisan kawin? Evlogia di mana tulisan kawin? Coba tunjukkan. Aduh, Nggak bisa jawab kan? Mana tulisan kawin? Judas, mana tulisan kawin? Kasih saya satu ayat tulisannya kawin. Baik, Doa Angelus. Nggak bisa jawab mereka. Aku tanya kau. Doa Angelus kasih Aku tanya kau. Muter-muter Kasih aja dia. Atom dongeng. Oke, mute dulu yang lain Om. Kita doa aja dulu sebentar. Demi nama Bapa dan Putra dan Berdoa dulu. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan salam. Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah,
Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ulangi pertanyaan saya. SNI lagi. Pertanyaan saya ya. Kenapa kau tidak pakai Di SNI mana lagi? tulisan kawin, Judas? Kenapa kau tidak pakai Maria SNI kawin lagi? dengan Yusuf, di mana tulisannya? Kenapa kau tidak pakai SNI lagi? Kau Di SNI. mana ayatnya? Udah, Kenapa jangan tidak lari-lari. pakai Saya tanya, kau kan mengatakan kawin. Orang Di mana mudanya ayatnya Maria kawin dengan Yusuf? Tulisannya mana? botol. Orang muda Loh, ini kok botol sih? banget. Saya tanya ayat. Kalian pakai ayat kan? Sola Scriptura nggak kalian ini? Saya tanya. Ya namanya istri itu Kalian ini sola Scriptura atau tidak? Di mana ayatnya? Saya tanya. Istri kata enggak ya namanya Oh, istri. sola Scripturanya Paman Elang sudah dibuang ke tong sampah. Ya namanya istri kata enggak ya namanya istri. Ya mana ayatnya, Pak? Mana? Ayatnya Ya, namanya istri Maria kata nggak istri. kawin dengan Yusuf. Kalau dipanggil istri Lalu udah ceritanya kawin belum, Maria Bang? melahirkan anak lain itu ada di mana? Silakan ceritakan pada saya. Kalau Ya. dipanggil istri kawin enggak dia? Kalau Ya, dipanggil nanti istri kau udah kawin. kawin. Iya, itu asumsimu. Saya minta ayatnya di mana? Ya, nanti kau asumsi kawin. apa? Jangan bersetubuh Ayat. ya. Jangan dipanggil Gimana? istri Bentar, udah kawin. Aduh, gila. Iya, ayatnya di mana Kau ayatnya? bersetubuh tidak? Hah? Evlogia, Abang, ayat. abang Evlogia, abangku sayang, abang Evlogia, halo sayang, Bentar. abang Evlogia. Jangan, ya, suaranya ekonya itu dikurangi dulu. Fran? Kemana elangnya nih? Elang Oke, ini. sekarang masih fokus. Saya fokus pada topik. Di mana Bapak Nanti dulu, Evlogia Pak. mengatakan Panggil tadi dulu, Elang. Maria kawin dengan Yusuf. Tolong kasih ayat 1, Pak. Di mana? Elang. Nggak bisa buktikan kan? Elang. Udah, Pak, ngaku aja nggak ada gitu, udah. Ngaku aja nggak ada. Ada apa nggak? Elang. Kenapa? Jangan Elang kesurupan. meninggal. Jangan kesurupan, Pak. Jangan. Di mana ayatnya? Evlogia. Maria kawin dengan Yusuf. Mana Pak, Elang ayatnya? meninggal. Kirim aja Ah, meninggal nggak bisa jawab. Evlogia, sabar dulu, abangku. Aduh. Aduh, Nanti- Elang dipanggil. Abangku, nanti di Zoom aku kick ya. Nanti di Zoom aku kick, abang. Gimana Elang? Sabar ya, abang. Diam dulu, abang. Bentar, Pak Frans. Jangan ganti Sebentar. pemain dulu, Elang Fran. gimana Jangan kakak? Oke. Pertanyaan pertama saya, mereka berdua tidak bisa jawab dan tidak bisa berikan ayat. Saya ganti lagi. Mereka mengatakan sebentar, kan nggak bisa jawab. Menjawab dunia itu. Oke, Saya yang sudah kedua. kasih ayatnya. Kau yang Di tidak mana menjawab. Bunda Maria diceritakan melahirkan anak-anak lain? Kasih saya perikopnya, Saya silakan. tanya. Sejak kapan orang kawin tidak boleh bergaul? Di mana datanya? Jawab. Di mana datanya di sini? Kau kan Hey. sola Scriptura, mana datanya? Iya, di mana orang Ya, kawin? di mana? tidak Di mana boleh ditulis? bergaul? Di mana ditulis? Kau tunjuk ayatnya. Kau Pak, tunjukkan di mana hadis ditulis? semua, Kau yang Mana? harus membuktikan sebagai penganut sola Scriptura. Ajaran Katolik pun kalau orang Kau kawin yang penganut sola Scriptura wajib memberikan Aduh, percaya. Elang. Nah, kenapa pada takut ini orang-orang ini? Itu artinya. Kau yang bertanggung jawab Kau bilang sebagai Maria penganut sola Katolik. Scriptura Katolik kawin tidak menunjukkan bisa- kepada tidak saya boleh di mana bergaul. dasar perikopnya atau Siapa yang ayatnya. berkati? Hah? Pastor siapa yang berkati? Meninggal. Meninggal kau. Sudah meninggal. Saya kembalikan kepada Elang, nggak bisa jawab mereka. Nanti kau Nggak, kawin, itu kau. asumsi, nggak laku asumsi. Saya minta ayat, Kau kau kasih tidak bisa contoh jawab, nanti ya. berarti gugur. Udah. Ya, nanti kau kasih contoh. Nggak bisa, kau kawin, nggak bisa, jangan nggak bisa bergaul, jawab ya. kan? Jangan Tidak punya bisa anak, jawab. Ya. Supaya kau teladani Maria dan Nggak Yusuf. bisa jawab. Mana ayatnya coba? Iya, kau tunjukkan, kasih contoh. Iya, kamu seperti kasih itu. ayat, kamu kan menuduh. Ya, jangan Ya punya kan? anak, ya tidak Kamu bergaul. menuduh Maria Kau tunjukkan. kawin dengan Yusuf. Ayatnya di mana? Memang kawin ayat 1, 2, Ya, 4. iya, ayatnya di mana ayatnya? Ia mengambil Iya, Maria. ayatnya di Yudas, mana? gini loh, Yudas, gini loh. Mana ayatnya mereka berhubungan intim bersetubuh lalu lahirlah anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Satu ayat aja.
Maria melahirkan anaknya itu Elang. satu ayat aja. Elang. Semua Mana orang ayatnya? kawin Epilogia. bersetubuh. Weh, Ayatnya mana? Elang tuh. semua orang Elang kawin tuh bersetubuh. sayang. Kau bilang tidak Lo bersetubuh. Kau yang Lu gimana buktikan. nih? Premismu gagal Yudas. Gimana Elang Iya, sayang? di mana Premismu mereka gagal bersetubuh? Yudas. Salah itu Yudas. Lalu melahirkan anak yang lain, Wajib. mana ayatnya? Itu kewajiban. Itu kewajiban Yudas. Elang. Yudas itu kewajiban. Kau buktikan bahwa Itu ada orang kewajiban. Aku tanya itu kewajiban. Malam hari ini sola scriptura Astaga, dipertaruhkan. botol sekali ya Tuhan, baru tahu aku botol sebegini Yudas. Malam hari ini sola Astaga. scriptura Protestan dipertaruhkan oleh Judas dan Euflogia. Bagaimana? Kalian kasih ayat, jangan hanya berasumsi. Kasih ayat. Coba gini. Yudas. Di mana Pakai Elang ayat. ini jadi bos Coba ini? pakai ayat. Ini bahaya nih bos. Mana Wah, ayatnya? gimana bos? Mana ayatnya Maria melahirkan anak yang lain? Coba. buktikan dulu orang kawin itu. Satu saya Bos tanya Epilogia. Elang. Epilogia, mana ayatnya? Epilogia, mana ayatnya? Bos Maria melahirkan Elang. anak yang lain. Orang kawin tidak bersetubuh itu gimana itu? Loh. Kata saudara tadi kan sudah kita kupas, ya. Sekarang mana membuktikan ayat kalian? Bunda Nanti dulu, Maria Bos. melahirkan anak yang lain. Silakan Ayo, Epilogia. Elang. Ya. Woi, Elang. Kalau yang namanya istri itu udah kawin belum, woi? Bos. Kalau dipanggil istri udah kawin belum, bos? Dia nanti kawin ya, dia tidak bersetubuh. Epilogia. Protestan ini selalu menyerang pribadi kalau nggak bisa jawab loh. Saya Kamu bingung. kalau seperti itu udah tantrum kamu Epilogia, Yudas. bentar. Aku dulu sama Epilogia. Bentar dulu, aku mereka. dulu sama Epilogia. Bos. Epilogia. Bentar. Yang lain tenang dulu. Epilogia, mana ayatnya Maria melahirkan anak yang lain? Itu aja dulu. Kalau nanti dulu, tadi ditanya sama temenmu katanya. Coba kasihin Tiol, dia nggak bisa jawab. Kasihin Tiol, telepon 6 bulan. Telepon 6 bulan. Panggil Apa 6 bulan? dulu ya, Epilogia ya, Panggil Apung ya. Epilogia, panggil 6 bulan dulu. Main tendang, sebentar lagi saya 666 ditendang. ya. Ya, Ya, bentar dulu Yudas. sebentar lagi saya ditendang. Itu masuk. Masuk Epilogia. Masuk Epilogia. Masuk. Tinggal udah. Oke, Yudas, kamu sekarang di mana Bunda Maria melahirkan anak yang lain? Meninggal juga. Kau jawab aja ya. Iya, mana ayatnya? Orang kawin tidak boleh bersetubuh. Kau jawab aja. Yudas, teknikmu ini kacau sekali. Nggak cocok kau Yudas. Di mana orang kawin tidak boleh bersetubuh? Iya. Oke, baik, saya jawab. Saya jawab. Yudas. Coba saya jawab ya. Saya jawab. Saya bisa saja menikah dengan orang ya, dengan istri saya, tetapi saya tidak kawin. Bisa. Itu option. Itu bisa. Saya pilih. Bisa. Halo, ayo. Ngapain kau kawin? Ada nggak contoh Ngapain begitu? kau kawin coba? Ngapain kau nikah? Ada nggak? Orang tuh khususnya tradisi. Epilogia udah kawin belum Epilogia? Gagal. Logikamu gagal Yudas. Ngapain kau kawin kau nikah? Ngapain kau Yudas. mau cucu? Justru logika kalian itu yang gagal. Orang kawin kok nggak boleh Pakai logika. bersetubuh? Hei, bentar dulu. Mereka kawin menikah ini itu untuk karya keselamatan atau membentuk keluarga. Saya tanya dulu, Bunda Maria dengan Yosef dipanggil Tuhan itu untuk untuk berkeluarga atau untuk keselamatan? Tambah itu mah alasan yang ditambah-tambah. Inilah kalian nggak jujur kalian. Inilah. Itu mah alasan yang kau buat-buat lah. Untuk berkeluarga lah, untuk punya anak. Oke, kalau untuk punya anak, mana Maria melahirkan anak yang lain, kedua, ketiga, keempat? Loh, kau jawab dulu di mana orang kawin nggak boleh Ada orang menikah tidak kawin, tidak berhubungan intim, ada banyak. apa? Coba Banyak. kasih contoh, coba. Dia kah?
Kasih contoh dulu. Kau jangan nyerang pribadi lah, gak bisa jawab mana ayatnya kau. Mana ayatnya Bunda Maria melahirkan anak lain? Yahudi ya. Yudas. Lompat kiri, lompat kanan Yudas. Jawab dulu. Di mana ayatnya Bunda Maria melahirkan anak lain selain Yesus? Silakan, kalian jelaskan. Jawab itu aja. Kita Seturut dengan sola scriptura. intinya, ya. Saya gunakan metode sola scriptura. Gak ada Yudas. Woi, Yudas. gini. Yudas, dengar dulu Yudas. Maria kan dipanggil untuk melahirkan Yesus yang bukan dari hubungan suami istri. Sekalipun Untuk karya ya, keselamatan. Bentar dulu Yudas, kamu bentar. Sudah, itu kan panggilan khusus. Ya, mereka dipanggil bukan untuk membina keluarga. Tidak ada membina keluarga di situ. Tapi untuk dipanggil melahirkan juru selamat itu, Mesias itu. Sudah. Nah, kalau kalian yakin bahwa Maria punya anak yang lain, coba buktikan satu ayatnya. Ada 4 loh anaknya. Yakobus, Simon, Tadeus, Yusuf, Yosef. Mana satu aja ayatnya menunjukkan Maria melahirkan anak yang lain. Sebutkan mana ayatnya. Elang, tadi saya sudah kasih. Elang lagi, elang. Tinggal jawab kok elang. Sekarang begini ya. Coba gini loh. Aneh. Gini ya. Ah, itu meninggal itu. Tengok tuh kamu dibawa. Ambulan tuh. Udah dibawa tuh ambulan sama Epologia kamu. Diam dulu, Elang. Seandainya pun ya Maria tidak melahirkan anak-anak yang lain lagi, dia tetap berhubungan dengan Yusuf. Mana ayatnya berhubungan? Mana ayatnya mereka berhubungan? Coba, oke. Saya kejar kamu. Mana ayatnya mereka berhubungan intim? Bersetubuh. Dia istrinya. Ya Tuhan, dia istrinya. Ya. Kamu mau pakai sola scriptura atau menghayal di sini? Mau menghayal? Gini loh. Kenapa malaikat? Dengar dulu, sebentar. Kenapa malaikat menyuruh Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya? Kenapa? Kalau cuma untuk Oke, saya jawab. Karena di dalam tradisi Yahudi kalau hamil tanpa ada suami itu bisa dilempari, itu berzina. Ya, itu berzina. Apa hukuman berzina? Dihukum sampai mati. Oke. Berarti ini ya. Sebentar dulu. Sebentar Yuda, saya kasih ayatnya. Kalau orang berzina langsung itu aja, gak usah baca. Bentar. Yohanes 8 akan dihukum mati. Yohanes 8 ayat yang 1 sampai ke 11. Silakan kasih Intul baca dulu. Itu mau dilempari mati. Bentar dulu. Sabar. Yohanes 8 ayat 1 sampai seterusnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Sudah. Nah, kalau Maria hamil tanpa ada suami, Maria akan dilempari. Itu dia. Makanya malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dalam mimpi, ambil itu Maria sebagai istrimu katanya. Ya, supaya karena bentar dulu, jangan dipotong dulu. Ya. Itu karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Oke. Nah, itulah untuk karya keselamatan. Itu untuk karya keselamatan. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tujuannya untuk berkeluarga, mana anak yang lain itu? Tunjukkan ayatnya. Selain Yesus, mana mereka berhubungan intim dan melahirkan anak yang lain? Silakan, kasih ayat. Itulah kalian itu sama dengan RT 6 kan? Allah itu ya. Tadi sudah kita capek tadi membongkar kata saudara. Kata saudara sudah kita bongkar. Tidak menunjukkan saudara kandung. Bentar dulu katekes. Kita sudah
kita tadi kan sudah ke situ. Potong saya. Oke, Saya. baik. Saya besarkan kamu. Woi, saya lagi mau makan nih. Dengar Saya dulu. besarkan. Mana ayatnya? Elang. Jadi kau itu ya sama RT 6. Allah itu menyelamatkan Yesus dengan Orangnya Yudas membuat ini orang kelihatan sekali kepanikannya Yudas seperti ini. menyerupai ya. Jadi Ini elang. kepanikannya Yudas. Udah lihat Emang kan kalian Allah itu semua? untuk Yudas menyelamatkan seperti Maria ini itu orangnya. harus membuat kawin Orangnya pura-pura ya. seperti ini Yudas. Jawab saja, Membuat kawin jangan pura-pura begitu ya. lari sana sini untuk dengan menyelamatkan alasan Maria dari macam-macam. kerajaan ya. Anda tidak bertanggung Allah itu jawab. membuat suruh Yusuf itu Jawab kawin saja, pura-pura. mana teks kitab Ya sucinya yang mengatakan Allah, Maria itu ya. punya anak yang lain Seperti selain Yesus? pikirannya RT 6. Ya. Jawab saja. Boy kalian. Jawab saja. Jangan lari. Mana ayatnya? Ngeri. Mana ayatnya? Tunjukkan. Yudas, mana ayatnya? Mana? Kalian kan soal skriptura kan? Oh, anggap bahwa Allah tidak berkuasa menyelamatkan Maria, harus pura-pura kawin gitu ya. Loh. Waduh, ngeri sekali Kok kalian. pura-pura kawin? Mereka kan Yusuf mengambil Maria sebagai tunangannya supaya istrinya. sebentar, kok pura-pura? Iya sebagai istrinya, betul. Saya aku sebagai istrinya. Oke. Nah, di mana mereka? Coba. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya mereka berhubungan intim melahirkan anak yang lain? Silakan. Suami istri ya pasti berhubungan intim. Itu enggak ada. Itu narasimu. Mana? Kamu kan bilang Yesus punya adik yang lain. Maria melahirkan anak yang lain mana? Coba ayatnya. Lang. Ya, apa apologia? Apa? Silakan. Aku mau tanya dulu ya. Jangan tanya terus, tunjukkan teks kitab sucimu dulu. Kau mau Aku tanya tidak saja. mau. Tunjukkan Aku nggak teks mau. kitab sucimu, bidak. Nanti dulu Bapak. Ini Bapak Tunjukkan ini. teks kitab sucimu. Kau Kau hanya- ikut-ikutan kau. Kamu hanya tahu bertanya saja. Di mana nih? memalukan. Mantan bidak aja. Mulai sama gara-gara kalian. Oke. Katekis, biarkan dia ngomong dulu. Nanti dia marah sama saya. Oke, silakan. Om Elang, Frans itu mau naik katanya Om Elang. Frans Iya, itu- tapi Frans gini loh. Kamu harus permisi dulu. Lalu suaramu itu dikecilkan. Nanti gara-gara itu rungkat loh, Frans. Jangan suaramu kayak toa itu loh. Sakit telinga. Coba dikecili ehonya. superior Om. Kayak superior. Nah, dikecili gitu loh. Pak Elang. Oke, bentar. Frans, bentar. Oke, apa Om Pak Epologia, silakan. Aku tidak berani mengatakan Maria atau YouTube. Tapi aku mau tanya nih. Kalau Saya orang ngatur. tahu, Makan daging mentah nih si Yudas itu kan makan ikan mentah itu. Dah. Kalau Ya. orang menikah tidak berhubungan badan itu apa sebabnya, Pak? Orang kena ada sakit. Burungnya nggak berdiri itu. Betul. Iya betul. Nah, itu aku tahu. Ya jadi apa lagi? Apa hubungannya? Nah, tapi Nah, apanya? Tapi aku nggak berani katakan Maria, nggak berani aku. Berani. Aku Apa? nggak berani katakan Maria. Aku nggak berani katakan Maria. Aku cuma misalkan aja. Berarti ada apa-apa ya yang ini sudah. Iya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya ada apa-apa dengan Yusuf apa maksudnya? Sebentar, saya tangkap maksud dia. Saya tangkap maksud dia. Dia menuduh Yusuf ada penyakit kan? Oke, sekarang saya tanggapi. Di dalam Alkitab tidak ada ceritanya Maria melahirkan anak yang lain. Kenapa Protestan mengarang di luar Alkitab? Saya tanya. Kalau Katolik, sebentar Pak Evlogia. Kalau Katolik, ya, justru saya heran loh. Dulu waktu saya Protestan, katanya Protestan itu Alkitabiah ajarannya. Setelah saya jadi Katolik, lebih Alkitabiah Katolik daripada Protestan. Yang kalian ceritakan tadi, yang kau tanggapi tadi, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada Bunda Maria melahirkan Yoses, nggak ada Bunda Maria melahirkan Yakobus, nggak ada ceritanya. Nggak ada Bunda Maria dikatakan kawin, nggak ada ayatnya. Bisa nggak kau tunjukkan ayatnya kalau berani? Jangan mengarang. Kalian menambah-nambah isi Alkitab. Bisa saya tambah, Bang. Sebentar Pak Frans. Oke, Sebentar. silakan. Saya belum selesai.
Kalian selalu mengatakan, jangan menambah yang tertulis, jangan menambah yang tertulis. Kalian sendiri menambah cerita-cerita dongeng yang mengatakan Bunda Maria melahirkan anak yang lain. Giliran diminta datanya, minimal sebentar Evlogia, minimal data di luar Alkitab. Tadi ya, Judas menunjukkan data di luar Alkitab, tulisannya brother. Giliran ditanya bahasa Inggrisnya apa, bahasa Inggrisnya saudara kandung apa? Bukan brother tapi sibling. Udah gugur semua. Nah sekarang saya minta kepada Pak Evlogia ketika bernarasi paling tidak punya data. Seperti tadi saya akui Judas memberi data tapi dia mati sendiri, mati kutu dengan datanya sendiri. Sekarang saya tanya Pak Evlogia, yang Bapak ceritakan barusan itu ayatnya di mana? Apanya itu apa? Bapak Apa jangan ayat itu infonia apa? dong. Tadi baru saja amnesia maksud saya, jangan amnesia. Bapak tadi baru cerita tentang Yusuf. Menuduh Yusuf seolah-olah burungnya nggak naik gitu. Tadi kan omongannya begitu. Nah itu ceritanya ada di cerita mana Pak kira-kira? Itu kan saya sudah bilang. Oh ya dongengmu sendiri kalau begitu. Dongengmu sendiri. Ya kan? Betul nggak? Ya. Oke. Kalau orang Udah dipanggil pengakuan istri, kan berarti dongeng sendiri. kalau orang dipanggil istri, orang kawin, Ya. jangan ngapain coba kawin. harus jelas ngomongnya. Kau aja punya istri kau Jangan tidurin. ngomong katekis, jangan gitu ngomongnya. Jangan. Ya, jangan. Begini Pak Kau Evlogia. punya istri nggak? Oke, saya masih Evlogia diskusi ini, dengan Evlogia ya. Evlogia ini teman aku. Evlogia Sebentar, ini teman-teman. teman aku Masih di ngobrol Zoom. dengan Evlogia sebentar. Ya. Evlogia, orang muda. ketika kita Orang muda. berargumentasi, tadi Orang saya muda. sudah memberi contoh kepada saudara Orang muda, Protestan. nanti Kalau aku kemarin aja. berargumentasi minimal Orang muda. ada dasarnya. Orang muda. Sebentar Orang muda. Pak Evlogia, supaya tidak Saya ngarang tanya seperti dulu, tadi saya barusan. Bentar, Bang. Pak Evlogia, Bentar, Bang. saya berikan Orang muda. rules kepada kalian. Ketika berbicara Orang muda, Bunda saya Maria kemarin tanya punya sama anak Anda. yang lain, maka Anda mau menang sendiri tunjukkan di mana nih? dokumen. Sebentar Pak, sebentar. Biar diskusi itu membuat Saya tanya Anda satu kata aja. Saya tanya kepada Anda biar satu kita kata. Tolong membuat jawab. kita pintar kalau diskusi Tolong itu mau jawab pakai satu kata data dulu, minimal. tolong jawab, saya Oke, tanya. sekarang saya tanya Pak. Bapak Saya tanya menyatakan- Anda dulu. Woi. Pak, udah jangan marah-marah. Nanti sakitnya kambuh. Jangan marah-marah. Bapak, sebentar Bapak. Kamu nggak ada sopan santunnya lagi. Ngomong orang, kamu ngomong lagi. Sebentar, saya lagi diskusi dengan dia. Kami bukan kamu. orang ini nggak boleh Pak. bentar Pak. Minimal, kalau Bapak tadi ngomong tentang Bunda Maria mempunyai anak yang lain, Bapak tunjukkan kepada saya satu data. Di mana? Sekarang aku mau tanya kepada Anda ya. Loh, Aku mau kok tanya kepada ditanya Anda, balik ya. sih? Anda berargumentasi Tanya Bunda kepada Maria Anda. punya anak lain. Di mana Nanti datanya? dulu, aku mau tanya kepada Anda dulu. Saya tanya Bapak kepada Anda berikan dulu. datanya. Saya tanya kepada Anda dulu, woi. Pak, jangan marah-marah, nanti jantungan. Jangan marah-marah, naik darah tinggi nanti. Orang muda. Minta maaf ya. Aku tunjukkan ya, Abang Evlogia. Aku tunjukkan ayat-ayatnya ya. Mari kita selidiki Alkitab. Kita selidiki bersama ya. Bang Evlogia, kita sama-sama di Zoom. Ini bukan sumpah, ini Kita bisa iya. Saya tahu, cuma saya mau bilang teman saya Evlogia nih. Ya, kita selidiki ya Alkitab. Mari. Kita mulai dari, ada yang bisa bantu saya. Kita mulai dari Matius 27 ayat 56. Ada yang bisa Matius bisa bantu 27 ayat saya. 56. Baik, Ya. baik Pak, baik. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Oke. Selanjutnya kita selidiki siapa Maria ibu Yakobus dan Yusuf ini.
di Markus 15 ayat 40. Markus 15 ayat yang ke-40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Oke, dilanjut ya, kita belum dapat. Yang terakhir, ayat terakhir, Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria Saudara istri Klopas ibunya, dan Maria stop. Magdalena. Sabar. Saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Jadi ibunya Yakobus sama Yusuf itu saudaranya ibu Bunda Maria. Itu saudaranya Bunda Maria. Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Saya kira sampai di sini Bang Evlogia cukup mengerti ya, Saya diselidiki tambahkan, Alkitab. terutama di bagian akhir tadi. Ketika Yesus disalibkan, dia bukan Ini tinggal orang di rumah anak-anaknya. Kemana anak-anaknya? Dia tinggal di rumah Yohanes. Evlogia, menurut pendapat tafsir Protestan, Aku tanya sama kau dulu. anak-anaknya- Kau tanya sama aku tanya sama kau dulu sebelum kau Sebentar, tanya. Pak. Jangan tantrum dulu. Saya baca dulu di ayat 26. Dikatakan begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Saya tanya, menurut tafsir Protestan, kemana yang kalian katakan Yesus punya saudara itu? Kenapa Bunda Maria tinggalnya di rumah Yohanes? Pak, mau saya jawab? Ya, Mau saya- ya mau dijawab silakan nggak? jawab. Karena pada waktu itu pada waktu itu saudara-saudaranya belum percaya kepada Yesus. Supaya Oke, saya bisa kenapa kasih bukti. Maria diberikan kepada murid-muridnya supaya Saya bisa Maria kasih bukti. bertumbuh di dalam doa. Mereka sudah percaya sebelum penyaliban. Saya bisa berikan bukti kepada Bapak. Mereka sudah percaya sebelum penyaliban, Pak. Jangan dikarang mereka belum percaya. Ya. Oke. Berarti saya luruskan ya. Mereka sudah percaya sebelum penyaliban. Nah, sekarang yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya bukan mereka percaya atau tidak, tapi mengapa Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, jika Yesus punya saudara kandung. Kalimatnya harusnya beda, Pak. Bukan dikatakan dikasih pesan seperti ini. Saya baca ulang ya. Oke. Harusnya kan dia kasih wasiat nih. Saya bayangkan orang meninggoy, ya. Dia mau meninggoy nih. Dia mau menitipkan ibunya. Pasti dia akan memberi pesan begini kepada orang lain itu. Tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya ibuku diurus. Oke. Di sini bukan begitu kalimatnya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya siapa Pak Evlogia? Yohanes. Bapak termasuk nggak murid yang dikasihi Tuhan? Nanti dulu Pak, nanti dulu. Bapak termasuk nggak orang yang dikasihi Tuhan? Oh, saya termasuk. Termasuk, oke. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk kepada Yohanes, "Inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu."
Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau misalnya Yesus punya saudara, kalimat ini tidak akan keluar. Harusnya begini, nih, ini yang disebut asumsi. Ya, jangan ikuti, tapi saya ikuti yang ada di Alkitab. Bunda Maria tidak tinggal di rumah anak-anaknya. Karena memang Yesus tidak punya saudara kandung. Harusnya kalau Yesus punya saudara kandung, kalimatnya begini. Yesus melihat ibunya dan juga murid yang dikasihinya dan berkata, murid yang saya kasihi atau Yohanes, beritahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka merawat ibuku sepeninggalanku. Harusnya begitu. Tapi di sini malah tinggal di rumah orang. Itu yang saya tanya, bukan mereka percaya atau tidak percaya. Itu saya tidak tanya. Jadi saudara-saudara Yesus ini kenapa tidak diberi pesan oleh Yesus supaya mengurus ibunya, Pak? Karena orang bebas semua nih. Ambulans. Kalau orang bebas. Ambulans. Enggak itu logika. Ambulans. Ayat tertulis di ayat Ambulans. bebas gimana lo Opu? Ambulans nenek tua. Dikatakan, di mana buktinya saudara Yesus sudah percaya dia sebelum disalib. Tunjukkan ayatnya. Oke, saya buktikan ya. Oke, kita buktikan. Saudara Yesus sudah percaya ketika sebelum disalib. Oke, saya buktikan kepadamu. Oke, kita buka. Ya, sabar ya Pak ya, sabar ya. Saya buktikan padamu ya. Pasti kamu hanya membaca satu Injil itu. Oke. Sebentar, saya di dalam Injil. Sebentar. Paman Elang bisa nggak diketik di situ? Apa Oke, itu? tunggu ya, tunggu. Saudara-saudara Yesus percaya, sebentar. Ini samudra ini dari mana nih? Samudra. Selamat malam Paman Elang. Iya, Protestan, Katolik. Renya Rosari. Saya tanya Protestan Katolik kok aneh-aneh. Ini gimana nih? Protestan atau Katolik? Katolik loh, Bu. Nah, yaudah itu aja. Apa yang saya tanya itu yang dijawab. Jangan buat bingung gitu loh. Saya pengaruh Bispro. Jangan bawa Bispro kemari dari dulu, takut ya kemarin. Dia Ya, sudah kita begini. kasih dia minyak suci Bispro tuh. Itu Oke, silakan. Oke, lanjut. Oke, ya. Silakan. Evlogia, silakan buka Lukas 22 ayat 30 sampai 31. Bapak, Lukas 22 ayat 30 sampai 31. Lukas 22. Coba yang Protestan silakan naik bantu ini Evlogia ya, yang mengatakan Yesus punya adik lain. Artinya Maria punya anak yang lain selain Yesus. Silakan naik Protestan. Jangan Katolik lagi. Naik roti. Ya, Lukas 22 ayat 30 sampai 31 dibaca. Sudah ketemu belum atau saya bantu? Bahwa kamu akan makan dan minum semua. Salah buka. Ak- Salah buka. Lukas 22 ayat 30 31. Kasintul dibaca dulu Kasintul. 31. Oke, enggak. Iya. Biar Kasintul aja, Kamu membaca Kasintul. salah, maka saya koreksi. Bahwa Kasintul kamu bisa akan dibaca. Iya, nggak apa-apa. Ayat Lukas berapa? 22 Bentar. ayat 31. Oke. Lukas 22 ayat 31. Beda yang kau buka itu Evlogia. Simon, Oke. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Terus ayat 31, ayat 32.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke, saya tanya Pak Evlogia. Yang disebut saudara-saudaramu di situ saudara kandung Petrus atau siapa? Meninggal. Coba dijawab dulu, Evlogia. Udah meninggal. Buka mic-nya, Ambulans datang. Bentar dulu Samudra, biar dia dulu. Evlogia? Apakah Anda masih bernapas? Masih ada suara? Evlogia? Saya buktikan. Masih. Oke, silakan. Saya buktikan. Saudara-saudara di situ apakah saudara Petrus atau siapa? Di mana? Loh. Ini kenapa ini? Saya mau bicara dibilang mati. Ini elang ini mana? Elang ini. Iya. Ya. Silakan dijawab. Saya buktikan bahwa saudara-saudaranya belum percaya. Saya buktikan dengan ayat juga. Ya, saya bacakan. Oh, kontradiksi itu ayatnya. Di dalam Markus. Biarkan dulu dia ngomong. Bisa dipotong. Markus 3 ya, ayat yang ke-21. Ya, 21 ya, betul 21. Nah, Markus 3 ayat 21. Baca. 3 ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, kaum keluarganya nih Pak ya, mereka datang untuk mengambil dia, sebab kata mereka, Yesus ia tidak waras lagi. Dikatakan Yesus tidak waras lagi, di mana? Jadi maksud Bapak itu bertentangan dengan ayat tadi itu, kontradiksi gitu maksudnya. Makanya dikatakan kalau mereka mau insaf kok Anda mengatakan mereka tetap mengatakan Yesus gila. Gimana sih? Kan mereka insaf. Mereka bertobat. Sekarang aku mau tanya. Mereka mau tanya. Di sini dikatakan mereka bertobat. Gimana sih? Di sini dikatakan tidak waras. Mereka sudah bertobat. Di sini dikatakan tidak waras. Ini ketika Yesus akan disalibkan, mereka sudah bertobat. Peristiwa yang kamu ceritakan itu ketika Yesus. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu kronologinya yang kamu baca tadi. Ketika yang kau ceritakan itu, ketika dia datang ke tempat asalnya, lalu dia mewartakan kabar gembira di daerah asalnya, lalu mereka tidak percaya. Tetapi ketika dia akan mengalami penyaliban, ini di perjamuan malam terakhir ini, mereka kemudian diinsafkan. Kan selesai sudah. Di mana? Masa Anda mengkontradiksikan dua kitab suci, Pak? Injil yang Anda bawa dan Injil yang saya bawa harusnya kan sinkron, Pak. Kalau kau bisa begitu, aku juga bisa begitu, Pak. Enggak, saya enggak seperti Anda. Saya justru mensinkronkan Injil yang kau bawa dengan Injil yang saya baca karena memang tidak ada kontradiktif di situ. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Cocok nih kalau bapaknya ini. Menurutku Pamanelang ini bisa lolos Indonesian Idol. Cocok nih Pak, langsung lanjut. Oke Pamanelang, saya kembalikan. Jangan kontradiksikan Alkitab, itu aja pesan saya. Oke, baik. Evlogia gini loh, Evlogia. Kalian ini ya, Protestan ini kan nafsirnya bebas. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Maria berhubungan intim bersetubuh dengan Yusuf dan melahirkan anak yang lain. Tidak ada.
Sebentar dulu. Iya, aku tuh udah tanya. Sebentar, di mana ayatnya? Gitu loh. Kalau ada ayatnya kami nyerah deh. Udah itu aja. Kata saudara tadi. Mbak, aku mau tanya Bapak. Ya, tanya apa? Kalau kawin, masa aku tanya, semalam aku tidur sama istriku sama kawan-kawanku. Gitu Oke, ya? baik. Gini, Cerita dulu ya? apakah ketika saya tidur dengan istri saya, apakah sudah tentu saya kawin berhubungan intim? Saya tanya dulu. Meninggal saudara ketawa. Ambulan kamu. No, coba bisa nggak kau pastikan saya? Seminggu besok nanti malam saya tidur dengan istri saya. Bisa nggak kau pastikan saya kawin dengan istri saya? Mana aku tahu. Nah makanya. Mana benar aku tahu. Kamu jangan nyanyi lagi dulu. Makanya saya bilang nggak ada ayat jangan ditambah-tambah loh. Gitu loh. Nyanyi, nanti Elang ganti nama jadi Anang. Saya nanti jadi Ari Lasso nanti. Oke, Pak Padre Pio silakan. Padre Pio, apakah Anda masih hidup atau meninggal? Ini nanti biar dipanggil ambulan. Padre Pio. Ada meninggal. Pak panggil ambulan apa? Epilogia. Udah meninggal dia rupanya. Sudah. Ambulan sudah datang. Masa si Pio nggak di tempatnya gimana nih? Oke, silakan katekis. Silakan mau disampaikan. Saya malas. Itu yang saya sampaikan. Pertama, saya malas untuk berkomentar dan untuk berbagi pengalaman iman sama bidat-bidat di atas ini. Jadi Yesus mengatakan jangan pernah memberikan mutiara di mulut babi. Kata-kata itu penting bagi mereka-mereka yang sudah masuk ranah bidatnya, itu sudah kategori stadium 5. Jadi kalau hanya 4 di kesehatan ini 5. Jadi kalau Anda mau tahu kata-kata Yesus itu bisa saja ya, begitu ya. Jadi jangan memberikan pengarahan pengajaran bagi orang yang sudah sesat, sebab dia sendiri akan tidak menerima. Jadi karena mereka sudah seperti itu. Ya. Jadi kata-kata terakhir saya malas jadinya. Tidak ada yang potensial untuk diajak berdialog, berdiskusi. Yang naik ini protestan yang kategori stadium 5 penyakitnya. Terima kasih. Om, Evologia ini aliran apa tuh Om? Denom apa dia? Apologia, kamu gereja apa apologia? Apologia. Hah? Gereja Kristus Yesus. Gereja Kristus Yesus. Baru lagi. Itu denom apa? Lutheran, Calvinis, Anabaptis, Karismatik. Internet lah. Kau buka internet, Denom baru tuh, mau buat denom baru. Denom internasional. Kau buka dulu, banyak cabangnya itu, cabangnya ada di mana-mana di Indonesia banyak. Gereja Kristus Yesus itu biasanya itu saksi Yehova loh yang muncul. Kau Saksi Yehova baca itu. dulu, kau buka dulu. Oke, silakan buka dulu Pio. Gereja Kristus Yesus coba dibuka dulu. Muncul apa di situ nanti? Saksi Yehova loh. Aliran karismatik Injili. Oh, GKY. Iya, betul. Ada nih. GJKI. Nah, ada barang itu. Jadi Kak Sintiul, adik saya panggil adik ya. Saya ini tua sekali nih, adik Sintiul. Saya ini 47 tahun. Siap Om. Nah, tolong bantu saya supaya malas. Kenapa saya katakan malas dia memberikan pengajaran iman yang baik kepada para bidat-bidat ini. Saya ini mantan bidat, jadi tidak separah ini sudah. Stadium 5. Kalau saya dulu stadium 3 sudah bertobat. Orang bidat, orang juga bisa bilang kau bidat gitu loh. Begitu ya. Jadi tolong bantu saya di Matius bab 7 ayat 6 untuk mereka-mereka ini nih. Kau bisa bilang orang bidat, orang bidat. Matius bab 7 ayat yang ke-6. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi,
supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Teman-teman yang terkasih, ketika sebuah narasi serangan untuk gereja dalam kategori normal itu masih bisa kita memberikan kelurusan dalam hal ajaran iman, moral dan etika, tetapi kalau sudah kebangetan, ketika sudah membuat narasinya sendiri dan itu di luar konteks, maka penting sekali yang namanya tongkat di tangan gembala itu penting. Jadi bagi orang Katolik itu mencintai domba, ya, bagi gembala itu wajib hukumnya, dan bagi domba itu wajib hukumnya. Tapi ketika serigala berbulu domba masuk ke kandang domba dan ingin mengoyak-ngoyaknya, maka peranan tongkat di tangan gembala itu tuh memiliki kuasa untuk mengusir. Maka penting untuk ambulan ketika dipanggil untuk ambulan, segera masukkan saja orang ini nih ke dalam ambulan supaya diantar ke rumah sakit, kan begitu, supaya bisa dia mempertanggungjawabkan imannya. Jadi ketika ditanya tentang teks kitab suci, lari ke sana ke sini. Jadi kalau seandainya bernarasi secara iman, Anda harus mempertanggungjawabkannya juga secara iman. Jadi jangan lari, Anda harus bertanggung jawab ketika Anda memberikan sebuah komentar, dan pertanggungjawabkanlah imanmu, sebab ajaran imanmu itu bisa menyelamatkanmu sendiri dan juga bisa menyelamatkan orang lain yang mendengar Anda. Gitu. Terima kasih. Jadi dikatakan kita babi ya Pak ya. Kalau gitu aku juga mau mengatakan Yang mengatakan ini siapa? Sebentar, Evlogia. Yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini siapa? Saya mau nanya. Yang mengatakan ini siapa? Saya atau Yesus yang mengatakan? Kau tuh pakai, ini udah pakai. Yang mengatakan ini siapa? Yesus atau saya? Kau tuh siluman babi. Bukan babi, yang mengatakan babi kan. Untuk Anda. Aduh. Elfo. Yesus mengatakan untuk Anda ketika mata hati sudah kau tuh siluman babi, telinga sudah tuli, maka tes kitab suci ini keluar. Pakai. Kami ini bicara bukan asal ngomong. Ya, kami bisa ingat ajaran kasih, Opung. Ingat ajaran kasih. Nenek. Gede nenek. Saya tidak mengatakan Anda yang seperti yang Anda katakan, tetapi apa yang kata kitab suci dalam Yesus sendiri bersabda dalam Injil Matius bab 7 ayat 6. Untuk Anda ini penting. Penting sekali ketika pengajaran para rasul, pengajaran gereja itu tidak mampan bagi orang yang sudah bejat gitu. Bejat secara moral, bejat secara iman. Menghujat, memberikan narasi yang sudah mengarah pada fitnah. Nah, ini untuk Anda loh. Dan zaman-zaman dahulu pun Yesus berhadapan dengan orang-orang seperti Anda. Sudah pakai. Itu saja. Saya malas berdialog dan berdebat kusir dengan manusia seperti ini. Modelnya stadium 5. Ayo Pio, silakan lanjutkan. Saya makan pais ini. Silakan Paman Samudra. Ya. Ayo Bang Samudra. Ada toleran itu, Om. Oh Ya, iya. toleran. Gini. Paman toleran silahkan. Ya, siapa dulu? Ini Paman Samudra dulu. Kasih paman yang lain naik, saya mau mandi. Kasih paman. Oh iya, Paman toleran silahkan. Paman Anton. Iya, naik. toleran, silakan toleran. Ya, selamat malam semua. Terlalu kecil suaranya. Halo. Suara saya Mana ya itu? Halo. Ya, kedengaran. Silakan, dari mana? Gereja mana? Protestan, Katolik, Stage? Iya, saya dari Protestan, Bang. Ya, gereja apa? Gerejanya apa? Saya di Sulawesi, GTM namanya. Sinode saya itu GTM, Gereja Toraja Mamasa. Oke, silakan, apa yang mau disampaikan? Membantah atau menyetujui? Silakan. Saya masuk di room ini, saya tidak mau berdebat, saya tidak mau kalau diskusi. Memanalah ada Wis di bawah pacarmu ya. Hah? Begini, biar diskusi kita sesama Kristen untuk tidak menjadi bahan tertawaan di kita nggak sesama Kristen.
Beda. Oh, sorry. Katolik itu bukan Kristen ya?